Shalom, perkenalkan nama saya Priscilla Anggraini. Saya adalah salah satu mahasiswa dari STIE Sule Nusantara. Dan pada saat ini saya mengambil dari bab 3, Nabi dan Perannya. Sebagai pertanyaannya adalah, berdasarkan Alkitab, kita melihat seorang Nabi itu seperti apa? Dan sebagai jawabannya adalah, berdasarkan Alkitab, kita dapat melihat bahwa Nabi itu adalah seorang juru kabar dari Allah. Dan biasanya, Nabi itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan Allah. Bahkan semua oknum ilahi ataupun paling sedikit seorang malaikat itu terlibat dalam menyatakan kehendak Allah kepada seorang Nabi. Dan biasanya, di dalam menerima sebuah khayal, Nabi itu pasti memiliki manifestasi fisik tertentu. Dan seorang Nabi bertanggung jawab untuk menyampaikan segala pekabaran Allah kepada manusia dengan cara yang telah dipilih oleh Allah. Dan cara seorang nabi berkomunikasi dengan seorang manusia itu biasanya bisa berbentuk lisan, tulisan, atau bahkan bersifat lambang ataupun perumpamaan. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, lalu apa sih perbedaan pekerjaan atau tugas seorang nabi dan imam? Jawabannya adalah, kalau nabi itu yang pertama biasanya itu mewakili Allah kepada manusia. Dan yang kedua, juru bicara Allah untuk manusia. Yang ketiga, Nabi juga itu sebagai pelayannya langsung yang diatur dari surga ke dunia. Yang keempat, panggilan untuk menjadi seorang Nabi itu tidak bisa diwariskan atau bahkan tidak bisa dihasilkan oleh pendidikan, kekayaan, dan itu tidak dapat dibeli. Yang kelima, seorang Nabi itu sangat memperhatikan mengenai masalah kebenaran, baik itu dari hal-hal rohani, ataupun kehidupan yang seperti kehidupan Allah dan pengalaman manusia, bahkan masalah-masalah kualitas moral. Lalu yang keenam adalah, Nabi adalah seorang guru etika, seorang pembaharu moral, dan itu cenderung untuk menuntun manusia kepada kehidupan yang lebih suci. Lalu yang ketujuh, pekerjaan seorang Nabi itu biasanya seringkali bersifat sangat menjengkelkan, menusuk, mencela, mengutuk, mempersalahkan, dan bahkan memohon. Lalu yang kedelapan, di dalam Yeremia 1 ayat 10 berkata, "Ketahuilah bahwa pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, dan untuk membangun dan menanam." Lalu yang kesembilan, Nabi itu biasanya melalui nabiah muncul melalui kata-kata amaran, ancaman, petunjuk, nasihat, teguran, nubuatan, atau bahkan pujian. Lalu, apa perbedaannya dengan imam? Biasanya kalau imam itu yang pertama, dia mewakili manusia kepada Allah. Yang kedua, imam adalah juru bicara manusia untuk Allah. Yang ketiga, imam itu pelayanannya langsung diatur dari dunia ke surga. Yang keempat, imam itu panggilannya untuk menjadi imam yang diturunkan atau diwariskan seseorang yang telah dipersiapkan untuk menjadi imam yang sedemikian rupa. Lalu yang kelima, fungsi dan tugasnya dalam kebaktian dan memimpin ritual untuk orang-orang di mana mereka tidak terlatih untuk melakukan hal tersebut. Yang keenam, bahkan imam seringkali terbukti bahwa tabiat, kepribadian, kualifikasi, talenta itu tidak membantu atau menghalangi manusia. Yang ketujuh, imam itu jabatannya merupakan jabatan khusus, formal, bersifat ritual. Yang kedelapan, imam itu penekanannya adalah secara acara kebaktian, hal-hal yang formal, ritual, perayaan-perayaan, ataupun liturgi. Dan yang terakhir, yang kesembilan, biasanya imam itu dirinya hanya tertarik secara tidak langsung kepada masalah atau kondisi kerohanian dan iman dari orang-orang yang datang untuk berbakti. Baiklah, segitu yang bisa saya bawakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.